kembali lagi di program Basa Gak Basi episode keempat. Kenalin, gue Citra sebagai host di episode kali ini. Nah, di episode sebelumnya kita udah ketemu sama Mas Bagas dari @capture.it. Kali ini kita kedatangan dua tamu dari @peta7. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Aya dan Kak Hansa. Halo. Halo Kak Citra. Gimana nih kabarnya Kak Aya dan Kak Hansa? Alhamdulillah aku sehat, baik. Alhamdulillah aku juga sehat. Kalau Kak Hansa? Oke. Kita basa-basi dulu deh. Kesibukan saat ini apa aja nih Kak Aya dan Kak Hansa? Selain kuliah nugas, skripsi mungkin ya, karena udah semester 6. Mungkin boleh dari Kak Aya dulu. Kalau aku, itu sih kegiatannya sehari-hari skripsi. Karena kemarin emang semester awal ini aku masih kayak topik yang bla-bla-bla. Kalau sekarang udah mau mulai nyusun proposal dan harapannya sih semoga semester ini SPP. Jadi kayaknya fokus ke itu. Terus juga pastinya ngerjain peta7. Terus lagi nyoba cari-cari magang sambil. Semoga dilancarkan proses mencari magangnya kayak. Kalau Kak Hansa gimana nih? Sebenarnya aku gak jauh beda ya dari Kak Aya. Karena kita udah masuk di fase mahasiswa tingkat akhir. Jadi skripsi. Udah itu doang sih. Oke, kalau tadi udah basa-basinya, kita langsung aja masuk kali ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih, apa sih sebenarnya peta7 itu? Mungkin boleh dijelaskan secara singkat sekaligus motivasi awal berdirinya peta7 ini. Oke, mungkin aku jawab dulu kali ya, kalau peta7 itu sebenarnya apa gitu. Nah, peta7 ini secara singkatnya, peta7 merupakan platform edukasi yang bergerak di bidang self-improvement. Gitu. Nah, tujuannya sendiri sebenarnya peta7 ini pengen menjadi teman untuk teman-teman berjejak, itu sebutan kita untuk para pengikut peta7, untuk membersamai setiap langkah teman berjejak untuk bisa tumbuh berdampak sesuai tagline kita. Untuk motivasinya mungkin bisa diceritain kali sama Kak Hansa. Nah, awalnya peta7 ini terbangun dari cerita tentang aku di umur 20 tahun yang masuk ke fase quarter life crisis. Nah, mungkin teman-teman di sini atau Kak Citra mungkin sendiri pernah ya masuk ke fase itu kan? Pasti dong. Nah, jadi waktu itu aku masuk ke dalam fase itu dipenuhi dengan kebingungan yang luar biasa nih. Dikelilingi sama pertanyaan, sebenarnya apa sih tujuan dalam hidup aku? Apa sih yang pengen aku kejar ke depannya? Nah, gitu. Jadi seiring waktu berjalan, singkatnya cerita, akhirnya aku nemuin nih nilai yang pengen aku tuju. Jadi aku mau mengutip beberapa kalimat luar biasa dari orang terdekat aku yang sering banget ngomong ini. Seseorang itu dinilai dari dua hal, yaitu yang pertama kebermanfaatannya secara luas dan yang kedua kedalaman pikirannya secara mendalam. Akhirnya ada rasa keinginan untuk membuat sesuatu untuk menyalurkan kebermanfaatan tadi. Terus ketemu lain, kemudian kita brainstorming, terus ketemu juga Nabila, teman-teman peta7 yang lain, ada Fatma, Askia, Nabila, akhirnya terbentuklah peta7, seperti itu. Betul banget. Oke, parah keren banget. Nah, kan tadi Kak Hansa udah nyebutin nih beberapa nama. Nah, untuk berapa banyak sih orang-orang yang berada di balik layar peta7 ini sebenarnya? Ada 5 orang, dan 5-5-nya ini berasal dari latar belakang yang berbeda, ya kan Zain? Iya, betul. Dari latar belakang yang beda, dari mulai uniknya beda-beda, jurusannya juga beda-beda. Itu sebenarnya tantangan juga sih buat kita, cuma jadi seru karena banyak perbedaan itu. Terus kalau lagi brainstorming nih lama nggak nih? Kan harus menyatukan pikiran 5 kepala tuh. Apa udah menemukan alurnya untuk menemukan jalan tengah gitu? Kalau sekarang udah sih kayaknya ya. Kalau sekarang udah. Kalau awal-awal sih agak bingung harus kayak gimana ya polanya yang sesuai, karena kan akhirnya
walaupun kita sharing-sharing sama orang banyak pun, kita melakukan assessment, cuma kan namanya pola dan alur setiap tim itu akhirnya nanti terbentuk sendiri. Jadi itu sih yang waktu awal-awal susah dan akhirnya kita cari dulu. Tapi untungnya kalau sekarang udah mulus-mulus aja sih. Kayak kita udah tahu nih, oh kayak gini alurnya, oh mengatasinya kayak gini, kayak gitu sih mungkin kalau untuk pola brainstorming. I see. Nah, dengan jumlah yang cuma 5 orang tadi nih ya, sementara 5 orang ini pasti juga punya kesibukan masing-masing dong, apalagi kayak sama-sama semester 6 ya? Semester 6 sama semester berapa ya kita lagi? 4 ya? 4. Okay. Pasti kan punya kesibukan yang lain nih. Bagaimana caranya Peta 7 ini tetap terkelola dengan baik gitu di antara kesibukan-kesibukan yang lain? Bagaimana bisa terkelola dengan baik? Yang pertama, pasti di antara kita berlima ada tupoksi, pembagian tupoksi dan jabatan yang jelas. Nah, terus yang kedua juga kita tiap minggunya menyusun timeline. Jadi seputar jadwal share konten, jadwal Instastory kapan, itu udah ditentuin waktunya begitu. Jadi sehingga nggak tumpang tindih ya antara tugas teman-teman Peta 7 di Peta 7 sendiri dan di luar Peta 7 begitu. Paham. Kaya mungkin mau nambahin? Betul. Nah, terus juga sebenarnya kita sendiri kan kalau misalnya buat eksternal kita punya tagline nih, akhirnya Peta 7 ini tumbuh berdampak gitu kan ya. Nah kalau untuk internet sendiri sebenarnya kita juga pengen menjadikan Peta 7 adalah rumah gitu, dimana akhirnya ketika kita nggak pernah mengikat gitu tim kita untuk nggak boleh mengeksplorasi atau sesibuk apa, kita mau kayak ya udah kita satu sama lain ngerti aja dan boleh banget eksplorasi sejauh-jauhnya di luar gitu. Tapi memang akhirnya kita tuh pengen ketika kita ketemu ya itu kita bareng-bareng di tempat rehat, tempat cerita gitu dan emang karena kita juga se-fleksibel itu, jadi itu sih kayaknya kunci utama akhirnya kita nyaman dan akhirnya kita jadi bisa bagi waktu sendiri. Karena prioritas itu sebenarnya kalau menurut aku untuk formalitas memang ditentuin, tapi nanti lambat laun prioritas itu akan hadir sendirinya ketika kita memang nyaman. Jadi kalau lagi ngumpul nggak kerasa kerja ya, kerasanya kayak lagi ngobrol aja sama temen gitu ya? Parah. Enak banget sih liatin kayak gitu. Parah sih kayak ya udah sampai jam 1 sampai jam berapapun kalau kita memang punya waktu dan udah nyediain dari awal, kayak nggak beban aja karena di tengah-tengah itu pasti kita cerita kita lagi kenapa nih, ada apa nih kayak gitu. Syukur banget tim kayak gitu. Oke, selanjutnya. Aku mau nanya nih, kan Peta 7 itu utamanya ada di Instagram ya, meskipun yang aku lihat ada Spotify juga gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih memilih Instagram sebagai media gitu, bukan sosial media yang lain? Oke. Sebenarnya untuk langkah awal memang akhirnya kita pilih, sebenarnya kita tuh memikirkan juga sosial media yang lain. Tapi kenapa akhirnya kita langkah pertama kita tuh ada di Instagram? Karena mungkin sesuai sama targetnya Peta 7. Sesuai sama sasarannya dan kayaknya anak-anak seumuran kita emang kayak gak mungkin ya gak punya Instagram. Terus Instagram ini sekarang isinya tuh apa ya kayak balance gitu, yang serius-seriusnya, ada yang memang santai-santainya gitu. Jadi kalau aku jadi kayak masuk aja ke sasaran yang kita tuju. Dan banyak juga orang yang main Instagram, terus engagementnya emang kita mau dapat dari Instagram. Tapi sejauh ini sebenarnya Peta 7 juga punya Spotify. Ada Spotify juga untuk konten podcast dan juga playlist. Setiap bulannya ada. Terus gimana rencananya Kansa ke depannya? Nah, depannya juga Peta 7 ini memproyeksikan ingin merambah ke YouTube, ke Twitter, terus doain juga ya. Semoga kita bisa cepat-cepat punya website sendiri nih, biar semakin progresif, menyebarkan bermanfaatan. Amin, ditunggu ya. Amin. Ya. Kan tadi di awal udah dibilang kalau misalnya Peta 7 ini lebih fokus ke self-improvement. Nah, buat Kak Aya dan Kak Hansa sendiri, sebenarnya seberapa penting sih self-improvement buat diri kalian berdua ini? Oke, mungkin bisa dari aku dulu ya. Kalau menurut aku seberapa penting banget. Karena
setiap makhluk itu pasti bertumbuh. Nah, tapi nggak semata-mata kita berhenti di situ doang. Masa kita cuma tumbuh udah gitu kan? Nah, dari adanya self improvement, dari pengetahuan yang ada di self improvement itu bisa kita pakai untuk semakin bertumbuh dan kemudian digunakan untuk berdampak buat orang lain gitu sih menurut aku. Terus kalau dari aku sendiri penting banget sih, karena menurut aku setiap orang itu pasti misalnya tadinya di sini nih, dengan akhirnya kita memprioritaskan self development dan self improvement itu, pasti kita lambat laun juga makin naik nih levelnya pengetahuan kita untuk manage diri kita sendiri, tentang pengetahuan kita. Dan benar tadi kata Kansa bahwa kita akhirnya bisa ngasih energi positif atau bahkan berbagi kebermanfaatan untuk orang banyak. Oke. Pasti lah ya, kita sebagai manusia harus bermanfaat nggak sih? Sekecil apapun kemanfaatannya. Betul. Lanjut aja nih ya, berarti. Ini, apa sih yang membedakan? Kan gini, udah banyak banget akun di Instagram yang ngebahas tentang self-improvement, itu banyak banget kan. Nah, apa sih yang membedakan Peta 7 dengan akun-akun yang lain gitu? Nilai lebih apa yang Peta 7 tawarkan gitu ke followers Peta 7 gitu. Oke. Nah, tadi kan sebelumnya udah di-mention tuh kalau Peta 7 itu merupakan platform edukasi yang bergerak di bidang self-improvement atau self-development. Nah, sebelumnya aku mau mengkonstruksi lagi nih, makna dari edukasi itu apa sih gitu kan. Dari KBBI, kalau edukasi itu memiliki pengertian tentang proses atau upaya pendewasaan diri melalui pembelajaran, pelatihan, dan cara mendidik. Nah, di Peta 7 kita saling sharing konten yang informatif, yang sifatnya informatif tentang pengetahuan-pengetahuan dalam bidang self-development itu sendiri. Nah, terus selain kita sharing tentang konten informatif, kita juga memberikan tools kepada teman berjejak. Jadi kalau di Peta 7, manggil followers-nya itu teman berjejak. Nah, kita juga memberikan tools kepada teman berjejak yang dikemas sedemikian rupa agar bisa dipahami dan dipraktekkan langsung untuk teman berjejak. Nggak berhenti di situ aja nih. Jadi ketika kita udah share konten yang informatif, terus kita juga udah share tools yang dikemas dengan sedemikian rupa, kita juga menyediakan ruang pembelajaran untuk bisa sama-sama belajar dalam mengimplementasikan apa yang udah kita dapat sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di feeds-nya Peta 7 ada tools tentang cara meningkatkan produktivitas. Di situ kita sharing tentang cara menggunakan skala prioritas. Nah, habis itu kita tadi punya ruang pembelajaran yang mana programnya ada ruang melingkar, mini class online, terus ada workshop tumbuh berdampak. Di situ tuh tempat kita improvisasi diri, mengimplementasi apa yang udah kita punya gitu. Sehingga ilmu yang kita dapat itu nggak sia-sia gitu, nggak kita simpen di dalam diri sendiri doang, tapi kita juga implementasikan buat orang lain, dan orang lain menjadi suatu kebermanfaatan gitu. Betul banget sih. Dan mungkin aku mau nambahin sedikit ya tentang ruang melingkar. Karena menurut aku di sini sih kuncinya, karena ya tadi benar banget kata Citra, udah banyak nih. Tapi apa sih yang kita tawarkan gitu. Nah, makanya ini adalah suatu ruang baru nih di Peta 7, namanya ada ruang melingkar. Nah, ini adalah lanjutan dari pembahasan yang udah kita share sebelumnya di postingan Instagram. Gitu. Jadi kita punya ruang bareng teman bijak di mana kita bisa diskusi lebih lanjut nih tentang si postingan bahasan tersebut gitu. Jadi kita bareng-bareng implementasiin tools-nya, kita bisa tukar pikiran terkait bahasan itu. Kayak kemarin kayak tentang produktivitas gitu ya, kita jadi bisa bertukar pikiran nih. Sebenarnya produktivitas teman berjejak tuh kayak gimana sih? Dan dengan adanya ruang ini, harapannya sih bisa lebih detail lagi ya kita kayak berbaginya gitu ke teman berjejak. Mungkin ada hal-hal yang sebelumnya
belum ditanyain di kolom komentar atau di replay Instastory. Nah itu kan sebenarnya bisa lebih detail lagi di ruang melingkar dan lebih intimate juga karena di situ kita memang lingkupnya sedikit gitu. Kayak gitu sih, itu yang mungkin kedepannya ruang melingkar ini akan menjadi suatu program unggulan Peta 7 sih kayaknya ya Aca. Benar banget, benar. Oke, kan tadi udah di-mention beberapa kali nih sama Kak Hansa maupun Kak Aya. Kayak tadi slogan Peta 7 itu salah satunya ada tumbuh berdampak, terus manggil followersnya juga dengan teman berjejak ya. Nah, aku juga salah satu followers Peta 7 by the way. Aku juga ikut yang kemarin ruang melingkar dan aku juga ngerasa banget kalau misalnya dibandingkan akun-akun yang lain, Peta 7 ini tuh benar-benar jadi teman banget gitu. Jadi aku nggak ngerasa ini cuma sekedar media yang menyampaikan tentang produktivitas dan segala macamnya, tapi juga jadi teman buat produktif gitu. Thank you. Nah, aku mau nanya nih, sebagai orang-orang di balik layar Peta 7, apa sih yang kalian berdua atau mungkin teman-teman yang lain yang di balik layar yang kalian rasakan saat ini selama berproses bersama followers gitu? Oke, dari aku ya. Kalau aku sih jujur seneng banget karena pada awalnya selain Hansa yang waktu itu ngerasa merasakan life crisis ya tadi katanya. Nah pada saat itu kan aku juga. Jadi pas kita pertama kali buat Peta 7 tuh ekspektasinya nggak gimana-gimana, yang sederhana aja. Yang emang ya udah kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan akhirnya kita juga bisa berproses bareng-bareng, berkembang kayak gitu. Nah terus lihat antusiasnya, lihat respon teman-teman berjejak yang kayaknya banyak banget sih ngasih energi positif ke kita. Yang kayak responnya tuh selalu baik lewat reply Instastory atau bahkan banyak juga yang apresiat langsung atau ngasih saran langsung gitu loh lewat DM. Itu aku kayak nggak nyangka banget dan seneng banget dapat masukan-masukan dari teman-teman berjejak. Mungkin buat kalian nih yang udah follow Peta 7 atau baru kenal Peta 7 dan punya saran untuk Peta 7, kita emang open banget kok gitu. Jadi nggak apa-apa. Boleh banget DM atau email kita. Oke. Dari Kak Hansa mungkin mau nyambahin? Kalau aku nggak jauh beda ya dari Zain. Pokoknya aku merasa bersyukur banget bisa dikasih pengalaman berproses dan setidaknya ini jadi suatu perjalanan pendewasaan diri bagi aku sendiri gitu ya untuk lebih baik ke depannya gitu sih. Nah, nggak kerasa nih udah cukup lama ya kita ngobrol dari awal, udah beberapa pertanyaan dipertanyakan. Mungkin aku mau ngasih pertanyaan penutup nih buat Kak Hansa sama Kak Aya. Apa sih goals yang diekspektasikan di awal dan sekarang sudah tercapai dan yang belum tercapai, yang semoga akan segera cepat tercapai ke depannya? Mau siapa nih Hansa yang jawab? Zain dulu boleh? Oke. Kalau dari aku kan tadi aku udah bilang ya bahwa akhirnya kita tuh dari awal tuh ekspektasinya nggak gimana-gimana, ya emang ya udah pengen bermanfaat dan akhirnya berproses itu. Nah kalau dibilang dari ekspektasi awal udah tercapai bahkan jauh gitu loh. Walaupun memang kalau dilihat-lihat followers Peta 7 belum seberapa. Cuma akhirnya dengan engagement, dengan akhirnya aku tuh ngerasa juga jadi temenan gitu loh sama teman berjejak gitu. Kayak dengan respon-respon mereka, jadi kenal orang baru kayak gitu sih. Jujur ekspektasinya udah tercapai kalau yang di awal. Cuma pas ketika menjalani proses ini kan lambat laun juga pasti ekspektasi kita bertambah ya. Dan ketika kita udah nyampe di titik ini, kita pasti punya kayak outputnya harus kayak gini nih ke depannya kayak gitu sih. Pingin banget Peta 7 nanti ke depannya bisa jadi suatu startup. Itu pengen banget sih. Amin. Pengen banget. Cuma mungkin yang terdekat ini punya website official. Itu sih ditunggu ya, semoga tahun ini. Terus juga punya tim yang lebih banyak mungkin dari sekarang gitu. Dan sampai akhirnya mungkin nanti kita punya workplace sendiri sih, pengennya kayak gitu. Amin. Amin. Buat yang nonton aminin ya. Amin.
Oh, nambah tim gue boleh join nggak? Boleh banget. Boleh banget, guys. Kayak Kak Hansa mau nambahin mungkin? Kalau dari aku sama kayak Zain, pokoknya ekspektasi kita emang dari awal nggak tinggi, jadi cukup Peta 7 ini bisa memberikan kebermanfaatan, dan ekspektasi kedepannya semoga tambah memberikan kebermanfaatan gitu sih. Amin. Nah, nggak kerasa ya, kalau kita udah lumayan lama nih berbincang dengan Kak Aya dan Kak Hansa. Terima kasih atas ilmunya, atas jawaban-jawabannya yang mungkin jadi bisa menginspirasi aku dan Hemo People yang nonton ini. Semoga kita dipertemukan kembali di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Dan buat Hemo People, terima kasih udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Citra pamit undur diri dan jangan lupa follow @peta7 di Instagram. Dadah. Dadah. Thank you, Hemo. Citra.